Secara pribadi, saya sangat khawatir dengan perang yang diluncurkan oleh Amerika atas Cina. Saya pernah menuliskan beberapa bulan yang lalu bahwa ini perang sangat serius dan akan berimpak sangat negatif buat Indonesia. Benar loh, dan menurut saya kita belum melakukan antisipasi apapun. Jangan menganggap saya ini lebay. Tapi apa yang terjadi kalau efek perang dagang ini memukul Amerika? Atau dengan kata lain, Amerika yang kalah. Amerika yang merasa sebagai New World Order mendapat tantangan dari pasukan kuning Cina. Dan kalau Amerika sampai kalah, dunia berubah kutubnya. Bergeser centrum of gravitatis kalau bahasa intelijennya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi jika nanti benar ramalan saya ini terjadi. Kita semua tahu menjadi penguasa dunia itu sangat menguntungkan, baik secara ekonomi, apalagi secara politik. Amerika sudah menikmati 70 tahun hingga saat ini, dan sekarang mendapat tantangan dari negara Cina. Mungkin saat ini kekuasaan Amerika tinggal 50% pengaruhnya terhadap dunia. Ada yang menganalisa mungkin lebih kecil, alias Amerika jadi negara sunset, dan Amerika tahu itu. Amerika panik. Saya pernah menulis bahwa Roma, Bizantium, dan Konstantinopel menguasai dunia hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu, Roma ditantang 8 kali oleh kaum barbar versi Roma. Namun akhirnya tumbang juga oleh Genseric. Ini tidak usah saya ceritakan kali ini, tapi saya tulis lengkap di buku hitam. Jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingati Anda. Kita balik ke cerita tentang Amerika dan perang dagang dengan Cina. Sekarang belum 100 tahun Amerika sudah mendapatkan tantangan super hebat yang Amerika tidak pernah bayangkan sebelumnya. Secara militer, mungkin Amerika masih mendominasi. Namun secara teknologi, Cina sudah menyamai. Secara perdagangan, Cina sudah menguasai dunia. Secara logistik dan distribusi, Cina yang menang. Uang, Wall Street, Cina punya sendiri. Cina punya Hudsonian New Economic Model. Kalau sosial media atau informasi, apakah Amerika yang pemenangnya? Mungkin di dunia ya saat ini. Tapi di Cina, Amerika tidak bisa sentuh sama sekali. Coba perhatikan list di bawah ini. Cina punya Baidu, yaitu Google-nya Cina. Cina punya Alibaba, yaitu Amazon-nya Cina. Cina punya Didi Sucing, Uber-nya Cina. Weibo adalah Twitter-nya Cina. Renren adalah Facebook-nya Cina. WeChat adalah WA-nya Cina. Youku adalah YouTube-nya Cina. QQ adalah Gmail-nya Cina. Dia sudah lengkap untuk mengantisipasi semua hal yang Amerika unggul kesannya secara teknologi atau sosial media. Bahkan ketika perang teknologi dilancarkan oleh Trump, setelah 5 kali serang Cina dengan tarif barang Cina dinaikkan 25%. Kemudian Trump melarang Android untuk dipakai Huawei. Apa yang terjadi? Ternyata Huawei sudah punya platform OS sendiri yang bernama Hongmeng OS, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Amerika kecele berat di situ. Huawei chipnya ternyata 50% sudah buatan sendiri. Dan 5G tidak pakai platform ZTE yang Amerika punya. Di sisi bisnis, Huawei sudah dipakai sebagai platform operator telekomunikasi di 100 negara di dunia ini, yang membuat Huawei tetap beroperasi sebagai penyedia alat telekomunikasi dunia. Bayangkan, ketika 100 negara tersebut memakai 5G tahun depan ya, apa yang terjadi dengan Amerika? Amerika bisa hilang, Amerika bisa menjadi negara mediocre. Dan itu dimulai tahun depan, tahun 2020. Prediksi saya, yang mudah-mudahan kali ini salah, Amerika akan mengalami inflasi besar di tahun 2020. Di sisi lain, tahun itu juga tahun politik di Amerika. Trump pasti habis-habisan akan berjuang untuk jabatan kedua kalinya, yang akan membuatnya semakin tidak terkendali memblok barang-barang Cina, yang akan membuat harga retail, harga di Amerika naik 25%. Karena ketergantungan akan produk Cina di Amerika sudah lebih dari 40%. Efeknya, bayangkan di tahun 2021. Dunia bisa kena resesi imbas resesinya Amerika. Dan ini bisa memicu sebuah kata bijak. The end of trade war is the beginning of military war. Berakhirnya perang dagang adalah saat dimulainya perang militer. Pertanyaan kita sekarang, Indonesia siapkah?